ini saya akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Samudra Pasai, mata pelajaran sejarah Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai. Letak geografis Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Merasiru pada tahun 1267 Masehi. Samudra Pasai diperkirakan tumbuh berkembang antara tahun 1270 hingga 1275 Masehi atau pertengahan abad ke-13. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gedong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beringin, Kecamatan Samudra, sekitar 15 km sebelah timur Lok Semawe. Di antara makam raja-raja tersebut, terdapat nama Sultan Malik As-Soleh, Raja Pasai pertama yang wafat tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Wilayah kerajaan menjadi daerah di Nusantara yang pertama kali dikunjungi oleh para pedagang dan pelayar. Hal ini dikarenakan letaknya yang strategis di jalur perdagangan internasional, yakni di pesisir utara Sumatera, tepatnya di dekat kota Lok Semawe, Aceh. Pada masa jayanya, Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan itu, dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Selain sebagai pusat perdagangan, kerajaan ini juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Sistem pemerintahan Kerajaan Samudra Pasai. Dalam kitab sejarah Melayu dan Hikayat Raja-Raja Pasai, diceritakan bahwa Sultan Malik As-Soleh sebelumnya hanya seorang kepala gampong samudra bernama Merasilu. Setelah menganut agama Islam, kemudian berganti nama menjadi Malik As-Soleh. Berikut ini merupakan urutan para raja-raja yang memerintah di Kesultanan Samudra Pasai. Pertama, Sultan Malik As-Soleh pada tahun 1297 Masehi. Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Zahir pada tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga, Sultan Mahmud Malik Zahir kurang lebih pada tahun 1346 sampai 1383 Masehi. Yang keempat, Sultan Zainal Abidin Malik Zahir pada tahun 1383 sampai 1405 Masehi. Yang kelima, Sultan Nasyiriyah pada tahun 1405 sampai 1412 Masehi. Yang keenam, Abu Zain Malik Zahir pada tahun 1412 Masehi. Dan yang terakhir ada Mahmud Malik Zahir pada tahun 1513 sampai 1524 Masehi. Sistem ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang sebagai kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian, Samudra Pasai menggantikan peranan Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan ini memiliki hegemoni atau pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlak, dan lain-lain. Komoditas perdagangan yang penting adalah lada, kapur barus, sutra, dan emas. Dan alat tukarnya berupa uang emas yang dinamakan dirham. Di samping komoditas itu juga diperoleh pendapat dari pajak yang dipungut dari pajak barang ekspor dan impor. Dalam sumber-sumber sejarah juga dijelaskan bahwa Kesultanan Samudra Pasai telah menggunakan mata uang seperti uang kecil yang disebut dengan cetis. Uang kecil itu ada yang terbuat dari emas dan ada pula yang terbuat dari dramas. Sistem sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Telah disebutkan bahwa Samudra Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Diceritakan pula bahwa Kesultanan Samudra Pasai selalu mengadakan hubungan persahabatan dengan Malaka. Bahkan hubungan persahabatan itu diperkuat dengan perkawinan. Di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut huruf Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi, menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Bahasa Melayu tersebut yang kemudian digunakan oleh Syekh Abdul Rauf Al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Duru Al-Manzum, karya Maulana Abu Ishaq. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahnun Potakan atas permintaan dari Sultan Malaka. Dan paparan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.